Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Citab Ghafur. Saya dari Akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen bab 9, yaitu keamanan informasi. Nah, seperti bab sebelumnya, bab 8 dan bab sebelumnya juga. Jadi nanti aku akan menjelaskan mengenai apa saja yang ada di keamanan informasi itu. Nah, keamanan informasi itu adalah perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, kemudian ada data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, tujuan dari keamanan informasi ini adalah yang pertama ada kerahasiaan, yaitu bagaimana menyimpan dokumen-dokumen yang rahasia gitu. Kemudian ketersediaan, yang ketiga adalah integritas. Nah, manajemen keamanan informasi. Nah, dari manajemen keamanan informasi ini ada dua cara untuk memanage keamanan informasi itu sendiri. Yang pertama ada manajemen risiko, yang itu stepnya seperti ini, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi ancaman, kemudian ada mengidentifikasi risiko, kemudian ada menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang keempat adalah mengimplementasikan pengendalian. Nah, yang kedua caranya yaitu kepatuhan terhadap tolak ukur. Nah, stepnya seperti ini. Yang pertama itu tolak ukurnya itu sendiri, kemudian ada menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang terakhir ada mengimplementasikan pengendalian. Nah, ancaman ini ada dua jenis, yaitu sebelum menginjak ke jenisnya, itu yang pertama ada pengertian dari ancaman keamanan informasi, yaitu merupakan orang-orang atau organisasi atau mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman dari keamanan informasi itu sendiri ada dua faktor, yaitu ada eksternal dan internal, dan itu faktor yang lain itu ada juga tindakan kecelakaan dan yang disengaja seperti itu. Nah, selanjutnya jenis ancaman itu ada 5 jenis ancaman. 5 jenis ancaman. Yang pertama ada malicious software atau malware, kemudian ada worm atau cacing, kemudian ada adware dan spyware, kemudian ada virus, dan yang terakhir ada Trojan horse. Nah, resiko dari keamanan informasi itu adalah sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi dan oleh ancaman keamanan informasi itu sendiri. Nah, resiko ini terdapat empat jenis dari resiko. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Ketiga ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Nah, manajemen risiko itu adalah bagaimana cara kita mengolah risiko itu sendiri. Nah, pengidentifikasian resiko terdiri atas 4 langkah, yaitu yang pertama identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko, kemudian yang kedua ada menyadari resikonya, yang ketiga menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi, dan yang terakhir ada menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Nah, dari manajemen risiko itu sendiri ada laporan analisis risiko mencakup informasi berikut ini. Nah, jadi dari manajemen ini ada laporan-laporan mengenai tiap-tiap risiko. Nah, yang pertama ada deskripsi risiko, kemudian ada sumber risiko, yang ketiga ada tingginya tingkat risiko, dan yang terakhir ada pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut. Nah, kebijakan keamanan informasi ada 5 fase
dalam membuat kebijakan keamanan informasi itu sendiri. Yang fase pertama yaitu inisiasi proyek, yang itu berupa penetapan. Kemudian ada fase kedua, ada penyusunan kebijakan yang berupa konsultasi. Kemudian fase ketiga ada konsultasi dan persetujuan, itu juga termasuk konsultasi juga. Yang keempat ada kesadaran dan edukasi. Nah, ini termasuk ke pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan. Yang fase terakhir itu fase kelima, itu penyebarluasan kebijakan. Nah, ini termasuk ke kebijakan keamanan. Udah termasuk ke kebijakan keamanan. Nah, selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian teknis. Nah, pengendalian teknis itu apa sih? Nah, pengendalian teknis itu bisa disebut dengan technical control. Nah, itu adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, pengendalian teknis ini dibagi menjadi 5 pengendalian. Yang pertama ada pengendalian akses. Nah, pengendalian akses ini dilakukan oleh tiga proses tahap. Nah, yang pertama ada identifikasi pengguna, ada autentifikasi pengguna, dan yang terakhir ada otorisasi pengguna. Nah, pengendalian akses. Nah, pengendalian yang kedua yaitu ada sistem deteksi gangguan. Nah, ini logika dasarnya adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Jadi seperti pendeteksi dulu, kemudian sebelum terjadinya pelanggaran kayak gitu. Nah, contohnya adalah piranti lunak proteksi virus, dan ada peralatan prediksi ancaman dari dalam kayak gitu. Nah, yang ketiga ada firewall. Firewall ini biasa disebut dengan dinding pelindung yang berfungsi sebagai penyaring dan penghalang untuk membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Jadi ini semacam dinding pembatas antara internet dan perusahaan kayak gitu. Nah, contohnya ada firewall penyaring paket, yang kedua ada firewall tingkat aplikasi. Yang keempat ada pengendalian kriptografis. Nah, data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dari kriptografi, yaitu penggunaan kode dan yang menggunakan proses matematika. Data dan informasi tersebut dapat dienkripsikan dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan ke dalam jaringan. Yang kelima ada pengendalian fisik. Nah, pengendalian fisik ini perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah sensitif terhadap bencana alam seperti gempa, banjir, atau tanah longsor dan sebagainya. Nah, pengendalian selanjutnya adalah pengendalian formal. Nah, pengendalian formal ini mencakup penemuan cara berperilaku di dokumentasi, produsen, dan praktik yang diharapkan. Pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya. Jadi ini direncanakan dulu secara formal di perusahaan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian informal. Pengendalian informal ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan dan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Selanjutnya ada manajemen keberlangsungan bisnis. Nah, rencana darurat menyebutkan keberlangsungan bisnis ini artinya aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis itu sendiri. Nah, pada tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini
perencanaan besar atau disaster planning, namun di istilah yang lebih positif perencanaan kontingensi atau contingency plan menjadi populer. Nah, dalam manajemen keberlangsungan bisnis ini ada tiga rencana umum, yaitu ada yang pertama ada rencana darurat, kemudian ada rencana cadangan, dan yang terakhir ada rencana catatan penting. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu bab 10. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur keserta sayang, kita nyanda berdusta, menghargai akan jadi king kita lupa.